Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Hu yang melihat itu, ia kemudian menyiapkan tangannya dan langsung menghajar Silin di saat Silin masih di udara. Hu yang sangat senang, ia berkata, "Ada apa Silin, kenapa kamu tidak arogan lagi? Bukannya kamu suka bertingkah?" Sedangkan di sisi Silin, ia yang ridak bisa menghindari serangan Hu Ita terlempar sampai menembus dinding. Hu kemudian menghampiri Silin sambil berkata, "Bukannya kamu sangat suka membela keadilan atau kamu sebenarnya hanyalah pecundang yang suka menindas yang lemah dan takut kepada yang kuat?" Sedangkan Silin ia tergeletak di lantai. Silin yang mulai mau berdiri sambil memuntahkan kaos, namun di belakang Silin sudah ada Hu yang sudah siap menghajar Silin lagi sambil berkata, "Aku ingin mencabik-cabik kamu dan membuang ke hadapan Silia, dan aku ingin menikmati ekspresinya." Sambil dari belakang, Silin yang sudah sangat marah, ia kemudian melirik ke Hu sambil menyuruhnya diam. Silin kemudian berbalik dan mengumpulkan kekuatannya dan bersiap memukul Hu sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti keluargaku, dan juga Silia." Hu yang melihat itu, ia hanya tersenyum, lalu Hu menangkap tangan Silin dengan mudah sambil berkata, "Kalau begitu coba kamu hentikan aku." Sedangkan di sisi Silin, ia sangat terkejut karena tinjuannya dapat dihentikan sangat mudah oleh Hu. Hu kemudian melemparkan Silin keluar, namun tiba-tiba ada sebuah pistol yang menembak ke arah Hu, namun Hu dapat menahan peluru itu dengan tangannya dengan mudah. Ternyata yang menembak Hu adalah rombongan polisi yang sudah sampai di tempat itu. Para polisi itu kemudian menodong Hu sambil menyuruh Hu untuk jangan bergerak dan mengangkat kedua tangannya. Salah satu polisi sambil menggeretakkan giginya dan berkeringat, ia berkata, sebenarnya kamu itu apa?" Terlihat polisi Tony yang berlari menghampiri Silin sambil memanggil nama Silin. Silin sambil memegang dadanya yang merasa sakit, ia berkata, "Kepala polisi Tony, akhirnya kamu datang. Aku sudah hampir mati." Namun tiba-tiba teman polisi Tony terkejut melihat Hu, ia kemudian berkata, "Ketua, apaan itu?" Polisi Tony menjawab, "Elis Su, hati-hati, jangan mendekatinya." Sedangkan di sisi Hu, ia kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Kakak-kakak, bahkan polisi juga datang, tapi tidak jadi masalah, aku sudah tidak takut apapun." Hu kemudian menghantamkan tangannya ke tanah sambil berkata, "Ayo kalian mati bersama." Hu yang menghantamkan tangannya membuat dampak ledakan yang sangat besar dan membuat para polisi terlempar. Silin dan polisi Tony dan Elis, yang berhasil menghindar polisi Tony, berkata, "Bahaya sekali. Sebenarnya monster apaan ini?" Aileen menjawab, "Dia sudah bukan manusia, Pak Polisi Tony. Orang-orang yang hilang mereka semua ditangkap mereka dan organnya diambil oleh mereka." Polisi Tony kemudian menyuruh Elis untuk membawa orang-orang pergi dari sini segera. Elis kemudian mengiyakannya. Sebelum pergi, Elis mengucapkan terima kasih dan menyuruh mereka untuk berhati-hati. Sedangkan di sisi Hu, ia yang masih dihujani tembakan oleh para polisi. Hu yang sudah kesal, ia kemudian menghempaskan para polisi sambil berkata, "Pergi kalian semua." Polisi Tony yang melihat itu, ia kemudian menggeretakkan giginya sambil berkata, "Ceroboh, aku seharusnya membawa lebih banyak orang." Silin kemudian melirik ke arah polisi Tony sambil berkata, "Sudah tidak sempat memanggil bantuan, berikan aku sebuah pistol. Kamu berusaha menarik perhatiannya, aku yang akan menyergapnya." Polisi Tony yang mendengar itu, ia berkata, "Bagaimana boleh? Kamu tidak memiliki izin untuk memegang pistol." Silin yang mendengar itu, ia memasang wajah anehnya sambil berkata, "Pak Polisi Tony, sudah saat seperti ini ngapain kamu masih memikirkan hal begituan? Nyawa kita ini taruhannya." Polisi Tony yang mendengar itu, ia langsung terdiam dan memikirkan perkataan Silin. Polisi Tony kemudian memberikan pistol ke Silin sambil berkata, "Baiklah. Kamu harus menggunakannya dengan hati-hati." Silin kemudian mengambil pistol itu. Polisi Tony kemudian langsung ke arah Hu untuk mengalihkan perhatian. Namun tak lama polisi Tony langsung terkena hantapan tangan Hu sampai mengeluarkan darah dari mulutnya dan membuat polisi Tony terlempar jauh sampai menabrak mobil.
Silin yang melihat itu sangat terkejut sambil mengeluarkan wajah anehnya. Ia berpikir, ya Tuhan, sedetik pun tidak bisa bertahan. Tiba-tiba Briar berlari datang menuju Silin. Briar kemudian mengitari Hu. Hu yang melihat Briar, ia berkata, anjing sialan dari mana datangnya, cepat pergi sana. Sedangkan di sisi Briar ia sambil berlari mengitari Hu. Ia kemudian menyuruh Silin untuk mengambil kesempatan ini. Silin yang mendengar itu ia kemudian berteriak, bagus Briar, nanti sesampainya di rumah nanti aku belikan makanan kaleng untukmu. Silin kemudian mengaktifkan mata saktinya. Silin kemudian mulai mencari titik lemah di seluruh badan Hu. Silin sambil mencari titik lemah Hu ia berkata, William Hu, ayo lihat siapa yang akan menang, kamu atau aku. Silin yang berhasil melihat titik lemah Hu ia berpikir, ketemu, walaupun kamu kuat bagaikan besi, tapi kamu tidak akan bisa menyembunyikan kelemahanmu di mata saktiku. Tetapi kekuatan dan kecepatannya sangat besar, aku akan mati jika aku gagal. Aku harus menjatuhkannya dengan satu kali tembakan, tapi aku bisa memanfaatkan kegelapan ini. Silin kemudian mulai menunduk, dan bersembunyi di balik pipa besi yang sangat besar. Sedangkan di sisi Briar ia yang saat menghindari serangan dari Hu ia melompat ke udara, namun Hu langsung menangkap Briar sambil berkata, akhirnya tertangkap juga kau anjing sialan. Sedangkan Briar yang tertangkap ia sangat panik dan terlalu paniknya ia sampai mengeong seperti kucing. Hu lalu melirik ke arah Silin sambil berkata, Silin kamu si pecundang, jangan-jangan kamu sudah kabur. Benar juga, aku sekarang sudah tak terkalahkan di dunia ini. Siapa lagi yang bisa menandingiku? Hu kemudian mengangkat Briar ke atas sambil berkata, kalau masih tidak keluar akan aku telan hidup-hidup anjingmu. Sedangkan Briar yang mendengar itu ia sangat ketakutan sambil berkata, jangan-jangan makan aku, buk-buk, Tuan tolong aku. Sedangkan di sisi Silin yang masih bersembunyi sambil mengintai Hu, ia kemudian bersiap menembak Hu sambil berpikir, bertahanlah Briar, aku akan menyelesaikan dia dalam satu tembakan. Namun tiba-tiba Hu melihat ke belakang sambil berkata, heng, ingin menyerangku diam-diam dari belakang ya. Silin yang melihat itu ia sangat terkejut, ia kemudian berteriak, sialan bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Namun di sisi Hu ia kemudian menunjuk Silin, dan namun tiba-tiba dari telunjuk Hu mengeluarkan sinar merah dan langsung menusuk bahu Silin. Hu yang berhasil menyerang Silin ia tertawa sangat keras, ia kemudian mengangkat tubuh Silin, sedangkan Silin yang tidak berdaya ia hanya berteriak kesakitan karena tusukan Hu. Hu kemudian membanggakan dirinya sendiri karena dia sekarang sangat kuat. Hu kemudian mengayun-ngayunkan tubuh Silin sambil berkata, kamu si kampungan sekarang sudah tidak bisa melukaiku sedikitpun, nikmati perasaan yang lega aku miliki saat dihancurkan olehmu. Sedangkan di sisi Silin ia hanya bisa berteriak kesakitan. Silin kemudian menggeretakkan giginya karena sangat kesal dan marah. Sedangkan di sisi Briar yang melihat tuannya diperlakukan seperti itu ia sangat kesal, ia kemudian berkata, Tuan adalah orang yang telah menyelamatkan nyawaku, beraninya kamu melakukannya seperti itu. Briar kemudian merubah wujudnya menjadi wujud manusianya dan bersumpah akan menghajar Hu. Sedangkan di sisi Hu yang melihat perubahan Briar ia sangat terkejut. Briar kemudian melepaskan tangan Hu dan langsung memeluk kepala Hu dan langsung memukul-mukul kepala Hu. Hu yang dihajar Briar ia kemudian tidak bisa menjaga keseimbangannya dan tidak sengaja menjabut jarinya yang menusuk Silin. Sedangkan di sisi Silin ia berteriak kesakitan, namun ia kemudian langsung melompat untuk mendarat ke tanah. Silin kemudian berlari menuju Hu sambil mengambil pistol yang tadi terjatuh. Silin sambil menggeretakkan giginya lalu berkata, aku datang. Aku malah perlu orang bodoh untuk menyelamatkanku. Silin yang berlari sangat kencang ia kemudian langsung meluncur dengan berbaring sambil bersiap untuk menembak Hu. Sedangkan Hu ia masih sibuk menghadapi Briar. Saat Silin sudah dekat di dekat Hu, Hu yang baru menyadari Silin yang sudah dekat dengannya ia sangat terkejut. Silin kemudian membidik titik lemah Hu sambil berkata, selamat tinggal, Tuan Muda William Hu. Silin kemudian langsung menembak ke arah Hu, dan peluru Silin langsung mengenai titik lemah Hu. Hu yang melihat itu ia sangat terketut, dan tangan Hu yang memegang Briar, ia kemudian melepaskan karena sudah tidak bisa memegang lagi. Hu yang sudah tertembak di titik lemahnya ia kemudian terduduk lemas dan tidak bisa bergerak.
sedangkan Gu dan Briar berada di depan Hu sambil terus menatap Hu. Hu kemudian menatap Silin sambil berkata, "Tidak kusangka kau berhasil menyerang titik lemahku, tapi jangan pikir begini sudah berakhir. Kampungan masih ada hal yang lebih menarik yang menunggumu." Ku kemudian langsung ambruk dan terkapar langsung di depan Silin dan Briar. Briar, sambil melihat Hu ia berkata, "Tuan, apakah dia sudah mati?" Silin menjawab sambil menatap Bu, "Masih belum selesai nih." Namun tiba-tiba dari mata Hu keluar asap merah, dan asap merah itu mulai keluar banyak dan mengumpul di atas. Silin dan Briar yang melihat asap itu mereka sangat terkejut. Briar yang terkejut dan sambil melihat asap merah itu ia berkata, "Tuan, apa itu?" Sedangkan Silin hanya terdiam sambil melihat asap merah itu. Silin sambil berkeringat dingin ia kemudian mengaktifkan mata saktinya ia berkata, "Tadi Lina Chu bilang, yang dipelajari Hu adalah ilmu ajaib darah iblis. Walaupun tubuhnya hancur, dia akan berubah menjadi hantu jahat." Briar yang mendengar itu ia sangat ketakutan sambil berkata, "Berarti kita akan bertemu hantu." Tiba-tiba dari asap merah keluar banyak tengkorak yang keluar sambil memanggil-manggil nama Silin, sedangkan di sisi Briar ia sangat ketakutan melihat para tengkorak itu. Silin sambil melihat para tengkorak itu ia berkata, "Hai aku di sini, tidak perlu memanggil begitu nyaring, lihat dirimu sendiri." Sekarang masih memanggil dirimu sendiri sebagai dari salah satu empat tuan muda menggelikan sekali. Hu yang sudah jadi hantu jahat ia sangat kesal mendengar ocehan Silin. Hu kemudian langsung mau menyerang Silin sambil berkata, "Silin, jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi matilah." Silin yang melihat itu sangat terkejut. Silin kemudian mengeluarkan kalung pedang kenarinya, dan dari pedang kenari itu kemudian mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dan cahaya dari kalung pedang kenari Tiu kemudian menghalang serangan dari Hu. Hu yang melihat serangannya seperti dihalangi ia sangat terkejut. Silin sambil menahan serangan Hu ia berkata, "Kamu tidak menyangka kan, kalau aku mempunyai penangkal hantu kan?" Hu yang mendengar itu ia kemudian menyerang Silin lagi dengan menggunakan andalannya, yaitu dengan meludah ke arah Silin. Dan saat ludah Hu mengenai perisai penghalang milik Silin, tiba-tiba penghalang milik Silin langsung pecah dan porak-poranda. Silin yang melihat itu sangat terkejut. Silin dengan memasang wajah anehnya dan berkeringat dingin ia berteriak, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Hu kemudian mendekati Silin sambil berkata, "Ada benda penangkal iblis, memangnya kenapa?" "Benda seajaib apapun juga tidak bisa menandingi ludah hantu jahat, dan sekarang aku mau lihat kamu masih memiliki benda ajaib apa. Aku akan menghancurkan jiwamu." Hu kemudian langsung mulai menerjang Silin untuk menyerangnya. Silin yang diserang Hu ia hanya bisa menutup mata sambil berkeringat ia berpikir, gawat berakhir sudah. Dan di saat Hu sudah mau mendekati Silin dan Silin hanya bisa menutup mata sambil ketakutan, Silin yang penasaran karena tidak merasakan sakit dan tidak terjadi apa-apa, Silin kemudian mulai membuka matanya karena penasaran. Saat Silin membuka matanya ia melihat sebuah tangan dan rantai, ternyata yang menahan Hu adalah Lina Chu. Dengan menggunakan rantainya, Lina Chu kemudian menatap Hu sambil berkata, "Hantu jahat menyerahlah." Silin yang melihat Lina Chu sangat terkejut sambil senang ia berkata, "Akhirnya kamu muncul, hampir saja aku ditelan olehnya hidup-hidup." Sedangkan Hu ia berteriak kesakitan karena Lina Chu yang menarik lehernya Hu. Lina Chu kemudian menjawab, "Aku memang sengaja, karena aku ingin melihat masih ada apa lagi yang kamu sembunyikan. Tapi melihatmu sekarang makanya aku keluar karena kalau aku tidak keluar sekarang pasti akan gawat. Ternyata kamu masih membutuhkan bantuan nona ini." Hu kemudian melirik ke arah Lina Chu sambil berkata, Kamu adalah dewa hantu." Lina Chu yang mendengar itu ia sambil menarik ia berkata, "Baguslah kalau kamu tahu, kamu melakukan banyak kejahatan selama masih hidup. Ayo patuh ikut aku pulang ke neraka." Sedangkan Hu yang tertarik oleh Lina Chu ia berteriak. Hu yang tidak ingin ikut ia kemudian berniat lari sambil berteriak, "Tidak mungkin. Hahaha." Sedangkan Lina Chu yang memegang rantai yang terikat ke Hu ia kemudian ikut tertarik oleh Hu.
Sambil ikut tertarik oleh Hu, Lina Chu berpikir, hantu ini begitu kuat, sepertinya aku tidak bisa mengalahkan dia sendiri. Kekuatan hantu ini, dia lebih kuat di atasku, jika dia melawanku aku bahkan bisa dalam masalah. Tiba-tiba banyak muncul rantai yang langsung menuju Hu, rantai-rantai itu kemudian mulai mengikat Hu sampai membuat Hu tidak bisa bergerak. Ternyata rantai-rantai itu adalah dari para petugas akhirat penarik roh yang datang untuk membantu Tuan Puteri. Lina Chu yang menerima bantuan dari malaikat akhirat, ia kemudian mengucapkan terima kasih. Sedangkan Silin yang dibawa sambil melihat Lina Chu dan para petugas akhirat yang menyebut Lina Chu adalah Tuan Puteri. Ia berpikir, cewek ini ternyata adalah Tuan Puteri neraka. Terlihat dari mobil ada seseorang yang mulai bangun dan ternyata yang muncul dari samping mobil itu adalah polisi Tony. Polisi Tony kemudian mendekati Silin. Silin yang melihat polisi Tony, ia kemudian berkata sambil memegang bahunya yang terluka, "Pak Polisi Tony, kamu baik-baik saja?" Polisi Tony sambil berjalan mendekat berkata, "Silin, William Hu apa sudah mati? Dan sekarang sudah selesai?" Silin sambil melirik ke suatu tempat menjawab, "Semoga saja." Namun tiba-tiba Hu berteriak sangat kencang. Polisi Tony yang mendengar teriakan Hu, ia kemudian langsung pingsan. Sedangkan Silin yang melihat itu, ia berpikir, malah pingsan lagi karena teriakan hantu William Hu. Sedangkan di sisi Lina Chu sambil menahan Hu, ia berkata, "Dia terlalu kuat, kita hanya bisa bertahan 5 menit. Lina Chu kemudian melihat ke arah Silin sambil melanjutkan perkataannya, "Kamu segera pikirkan cara. Kalau dia berhasil melepaskan diri, maka tidak akan ada yang bisa menangkapnya lagi." Silin yang mendengar itu, ia kemudian memasang wajah anehnya dan terdiam. Silin langsung membalikan badan sambil berjalan pergi. Ia berkata, "Aku sedang luka parah, aku mau pergi ke rumah sakit dulu. Kalian yang lebih profesional saja tidak mampu, apalagi aku yang manusia biasa bisa apa?" Lina Chu yang mendengar itu, ia sangat kesal. Namun saat Silin mau lanjut berjalan, HP Silin terjatuh ke tanah. Silin yang melihat HP-nya, ia terkejut lalu bergumam, "Oh iya, kenapa aku bisa melupakannya?" Silin kemudian berjalan ke samping mobil dan langsung duduk. Silin kemudian memegang HP-nya sambil bergumam, "Aku kan memiliki backingan loh." Silin kemudian mengetik dan mengirimkan pesan ke Dewa Sakti. Silin menulis, "Dewa Sakti jangan marah ya." Sun Gokong yang menerima pesan itu, ia kemudian langsung menelpon Silin. Sun Gokong mulai muncul sambil merokok. Ia berkata, "Adik, kenapa kamu berkata begitu?" Silin sambil menangis, ia kemudian mengangkat HP-nya sambil berkata, "Kamu lihat monster hantu ini tangguh banget, bahkan para petugas akhirat juga tidak mampu menaklukkannya. Dia malah ingin membunuhku. Aku berpikir kalau aku mati maka aku tidak bisa memberikan kamu rokok lagi. Jadi tolong maafkan adik ya." Sun Gokong ia yang mendengar perkataan Silin, ia kemudian menghembuskan asap rokoknya. Ia kemudian mengerutkan alisnya sambil berkata, 15 tuang 6 dan bergerak segar. Silin yang mendengar itu kemudian menanyakan apa maksudnya. Sun Gokong kemudian mematikan teleponnya sambil berkata, "Bukan apa-apa, kamu tunggu sebentar, aku akan mengambil sesuatu." Silin yang melihat Sun Gokong mengulang, ia sambil menangis berkata, "Dewa Sakti, kamu harus cepat kembali ya, kalau terlambat sedikit matilah aku." Sedangkan Lina Chu yang menahan Hu di atas, ia berkata kepada Silin, "Hei, ngapain kamu sembunyi di sana? Kami hanya bisa bertahan 2 menit lagi." Silin yang mendengar itu, ia kemudian menghela napas sambil berkata, "Bukannya masih 2 menit lagi, ngapain buru-buru? Aku lagi pikirin cara nih." Hu kemudian meronta untuk melepaskan ikatan itu, dan akhirnya Hu berhasil melepaskan ikatan para petugas akhirat, sampai membuat para petugas akhirat terlempar termasuk Lina Chu yang terlempar dan teriak kesakitan. Sedangkan Silin yang melihat kejadian itu dari samping mobil, ia sangat terkejut dan berkeringat dingin melihat kejadian itu. Hu kemudian mendekat ke arah Silin sambil memanggil-manggil nama Silin, sedangkan Silin yang mendengar itu ia hanya terdiam ketakutan. Hu yang berhasil menemukan Silin kemudian langsung mengejar Silin, sedangkan Silin langsung berlari sambil berteriak, "Kamu apa tidak bisa menunggu aku untuk istirahat sebentar ya? Dan sebenarnya ada dendam apa kamu dengan aku?"
dan di saat Silin berlari sangat kencang, Silin tidak sengaja tersandung sebuah batu, dan membuat Silin terjatuh dan menjatuhkan HP-nya. Silin kemudian terjatuh berbaring dan HP-nya terlembar di dekat kepala Silin, dan di saat Silin mau bangun Hu sudah ada di depan Silin, sambil berkata, "Silin, matilah kamu bocah kampung." Namun tiba-tiba HP Silin berbunyi dan ternyata itu pesan dari Sun Gokong. Ternyata Sun Gokong mengirimkan, jimat penghantar guntur bisa menghantarkan sambaran guntur yang kuat, benda ajaib dari Dewa Guntur bisa membakar segalanya, membasmi iblis, kekuatannya luar biasa, pesan dari Sun Gokong, iblis paling takut terhadap guntur, ledakkan dia. Silin yang melihat itu ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Sun Gokong dan berniat untuk mengambil benda itu. Silin kemudian berhasil memencet HP untuk mengambil benda itu, dan jimat itu kemudian muncul. Silin yang melihatnya ia kemudian langsung mengambilnya, dan langsung melemparkannya sambil berteriak, "Terimalah ini." Jimat itu kemudian menempel di kepala Hu pas saat mau menyerang Silin, dan Hu yang baru sadar ia kebingungan karena ia sudah terkena jimat itu namun tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba ada angin yang berhembus, dan muncul petir dari langit dan langsung menghantam tubuh Hu sampai kelihatan tulangnya, sedangkan Silin ia menutup matanya karena tidak sanggup melihat cahaya dari petir itu. Tak lama petir itu berhenti dan asap dari petir itu kemudian mengkilang dan juga tubuh Hu yang sudah hancur menjadi debu. Silin yang melihat itu ia bergumam, "Roh sudah hancur tidak akan bisa reinkarnasi lagi. William Hu, kamu pantas menerimanya karena dosa-dosamu, kalau mau menyalahkan." Silin kemudian tersenyum lalu berkata, "Karena ini bukanlah dunia nyata." Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.